Bursa di tengah perdebatan terkait dengan kandungan etanol dalam base fuel Pertamina sebanyak 3,5% yang membuat batalnya SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Pemerintah berencana akan mewajibkan campuran etanol 10% dalam bensin. Pabrik etanol untuk mendukung program tersebut tengah disiapkan. Bahan bakar minyak Pertamina belakangan menjadi sorotan karena mengandung senyawa kimia etanol. Adanya kandungan etanol sebanyak 3,5% dalam base fuel Pertamina yang menyebabkan BBM swasta batal membeli stok BBM dari Pertamina di tengah kekosongan stok BBM. Namun kabar terbaru, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap akan mewajibkan campuran etanol 10% ke BBM jenis bensin demi menurunkan dampak emisi karbon serta ketergantungan impor bensin. Industri etanol dalam negeri pun disebut akan dikebut dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa mandatori S10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut hal itu perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya. Secara global, kebijakan biofuel kini diterapkan di lebih dari 70 negara. Pemerintah Indonesia melalui Pertamina mulai memperkenalkan kebijakan pencampuran etanol dalam BBM. Namun langkah ini sempat menuai reaksi dari sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo yang menilai kandungan etanol dalam base fuel Pertamina berpotensi mempengaruhi kualitas bahan bakar. Jadi terkait jadi sebenarnya etanol, kandungan etanol. Karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya. Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang nggak dia. Kayak saya lah kan. Betul. Saya pengen nasi Padang. Tapi dikasihnya pecel lele kan, kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan, gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini rame di publik, pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Penolakan itu menambah keresahan publik. Kekhawatiran pun merebak, apakah pencampuran etanol bisa memunculkan masalah jangka panjang pada mesin kendaraan konsumen. Pengamat otomotif Fitra Eri berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan SPBU swasta. Nah, mungkin pemerintah juga menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan dari SPBU swasta. Tentunya tidak bisa dipaksa tanda ketik untuk menerima base fuel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mereka. Karena nantinya bahan bakar yang dijual di SPBU akan seperti kualitas yang mereka tentukan. Nah, disitulah makanya saya pikir bahwa pemerintah juga memang harus memikirkan ekonomi secara makro, tapi juga harus fair secara... Etanol merupakan fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong. Di banyak negara, senyawa ini menjadi komponen wajib dalam bensin karena membantu meningkatkan oktan dan menurunkan emisi. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah akan menerapkan mandatori etanol 10% untuk bahan bakar minyak di dalam negeri. Apa dampak dari kebijakan mencampur BBM dengan etanol meskipun dikatakan aman bagi kendaraan? Kami akan mengulasnya bersama dengan pakar energi Fahmi Radin. Selamat malam Pak Fahmi. Malam Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, apakah penggunaan etanol sebagai campuran BBM adalah hal yang lazim? Iya, jadi kalau kita lihat praktis penggunaan etanol sampai ke 10% E10 gitu ya, itu di negara-negara seperti Eropa, Amerika, itu sudah menggunakannya dengan tujuan tadi menaikkan oktan gitu ya. Dengan menaikkan oktan tadi akan mengurangi karbon dioksida tadi, sehingga itu mengarah kepada energi bersih gitu ya. Kalau hanya 3% saya kira nggak masalah sama sekali itu. Jadi apakah boros atau tidak? Nah memang secara teknis etanol tadi akan agak mengurangi energi itu ya. Dalam hal ini adalah tarikannya tidak begitu kuat itu ya. Tetapi begitu jalan itu juga nggak masalah. Apakah boros atau tidak? Menurut saya juga tidak. Hasil penelitian sudah membuktikan itu ya. Jadi sesungguhnya campuran etanol itu justru sangat baik gitu ya untuk ramah lingkungan, menaikkan oktan juga gitu ya. Sehingga saya mendukung kalau pemerintah kemudian akan menerapkan E10 gitu ya untuk seluruh SPBU tadi. Nah, saya menduga gitu ya penolakan SPBU asing terhadap campuran 3,5% etanol
Saya menduga itu bukan karena 3,5% etanolnya itu ya, tapi itu sebagai alasan untuk menolak pembelian BBM dari Pertamina tadi, karena selama ini dia bebas mengadakan dari berbagai sumber gitu ya. Sekarang agak dipaksa dia membelinya dari Pertamina. Nah, saya menduga penolakannya itu ya melalui etanol. Nanti belum lagi masalah harga gitu ya. Jadi kalau dalam konteks etanolnya apakah boros atau membahayakan mesin itu sudah diuji coba gitu ya. Itu tidak menyebabkan kerusakan mesin kecuali untuk kendaraan-kendaraan yang memang lama itu ya. Tahunnya 1990 ke bawah itu memang belum didesain untuk penggunaan etanol tadi gitu ya. Tapi yang baru gitu ya, itu memang sudah desain menggunakan etanol. Bahkan em, Toyota itu ya, dalam buku panduannya kalau kita beli baru gitu ya, di situ direkomendasikan penggunaan etanol sampai 10% gitu, Mbak Eva. Mhm. Baik, sebelum nanti kita bahas soal dampak untuk kendaraan, utamanya kendaraan yang umurnya sudah tua begitu ya. Kita bahas dulu tadi Pak Fahmi sempat sampaikan soal penolakan SPBU. 3,5% saja menolak dan menilai kandungan etanol berpotensi mempengaruhi kualitas bahan bakar. Apa iya? Mohon dielaborasi tadi terkait dengan pernyataan ini. Nah, kalau kita lihat misalnya SPBU asing Indonesia, BP bisa, British Petroleum itu ya, itu di Eropa itu BP juga menggunakan etanol sampai 10%. Di Amerika saya kira saya misalnya itu juga menggunakan sekitar 10% tadi itu ya. Artinya tidak ada alasan sesungguhnya itu ya bagi SPBU asing yang ada di Indonesia, karena di negara asalnya perusahaan induknya itu juga menyarankan menggunakan etanol tadi. Maka saya sebagai akademisi itu menduga gitu ya, bahwa penolakannya itu bukan karena etanol 3,5% yang tidak membahayakan sama sekali gitu ya, tapi itu cari alasan untuk menolak, tidak mau membeli dari Pertamina. Masalahnya adalah seperti itu gitu ya, karena akan timbul kerumitan bagi SPBU tadi. Apakah tentang kualitas itu ya di luar etanol itu ya, apakah masalah sensitif lain itu masalah harga. Kan tidak mungkin juga Pertamina yang sebagai bisnis entity itu menjual BBM-nya itu tanpa memungut margin atau untung misalnya, itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya masalah etanol tadi sudah selesai, taruhlah Pertamina memberikan tidak pakai etanol 3,5%, nanti akan timbul lagi masalah harga yang itu Baik. tidak terjadi kesepakatan sehingga mereka tidak membeli dari Pertamina. Jadi sekali lagi bukan karena penolakan tadi gitu ya, bukan karena etanolnya, karena beberapa perusahaan di BP misalnya di Inggris tuh sebagian besar BP menghasilkan juga blendingnya itu menggunakan etanol. Di Amerika juga itu ya, Shell menghasilkan blending dengan menggunakan etanol karena itu justru menaikkan oktan gitu ya, ronnya jadi naik gitu ya. Bahkan standar Euro 4 yang itu standar untuk ramah lingkungan itu juga menggunakan etanol. Maka menurut saya tidak tepat kalau penolakan SPBU asing tadi terhadap pembelian BBM dari Pertamina disebabkan etanol. Tapi Baik. itu alasan aja agar tidak mau membeli dari Pertamina. Itu analisis saya seperti itu, Mbak Eva. Oke, Pak Fahmi, lalu apa dampak kandungan 10% etanol bagi performa kendaraan? Tadi Anda sempat singgung ada pengurangan energi ya. Kemudian apa dampaknya Ya. untuk konsumsi bahan bakar? Betul tidak akan menyebabkan boros? Ya, jadi kebetulan disertasi saya itu tentang otomotif industri gitu ya waktu itu. Jadi kami meneliti juga. Jadi tadi pengaruhnya yang langsung itu pada tarikannya, energinya itu ya. Adanya etanol itu menurunkan sekitar 1% energi tadi. Nah, penurunan 1% tadi itu terjadi pada saat start gitu ya. Tapi kalau sudah jalan, maka energinya tadi hampir sama semua. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kecepatan atau juga tentang tarikan tadi, karena hanya di awal itu ya. Setelah jalan ya energinya sama itu ya. Nah, tetapi dalam hal etanol tadi itu ya, untuk kendaraan yang lama
90 ke atas itu ya, itu memang sudah terbukti itu ya, mempercepat apa terjadinya mesin tadi itu apa isinya dalam bahasa Jawa itu tayangan itu ya, itu Korosi. lebih cepat tadi. Kemudian karat-karat yang ada di sekitar mesin itu juga mempercepat perpanjangannya tadi. Nah, itu yang memang membahayakan. Nah, tetapi itu terjadi pada kendaraan-kendaraan mobil atau sepeda motor tahun lama. Tapi kalau tahun yang baru setelah tahun 1990 itu memang didesain itu ya, bahan-bahannya tadi itu tidak terpengaruh oleh etanol tadi. Jadi sesungguhnya etanol itu tidak membahayakan dan juga tidak boros. Ini saya kira hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, Mbak Eva. Mhm. Tapi kan tidak semua kendaraan di Indonesia adalah kendaraan yang baru, Pak Fahmi. Bagaimana terkait dengan penerapan nantinya? Nah, itu yang terjadi memang di Indonesia, di Jakarta pun juga banyak itu ya, kendaraan lama yang masih digunakan itu ya. Nah, kalau kemudian harus dipaksa menggunakan etanol atau E10 yang akan diterapkan oleh pemerintah, saya kira nggak fair juga itu ya. Jadi saya setuju pemerintah mulai menerapkan E10 gitu ya, karena ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian itu ya, akan mendorong petani tebu, ketela dan sebagainya dalam rangka menghasilkan etanol tadi itu ya. Nah, kemudian juga akan mengurangi dampak dari karbon dioksida sehingga ramah terhadap lingkungan itu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, jangan diwajibkan harus pakai E, tapi berikan pilihan pada konsumen itu ya. Nah, konsumen yang mobilnya baru atau juga konsumen yang mempunyai awareness gitu ya, kesadaran akan pentingnya ramah lingkungan, maka tanpa dipaksa dia akan membeli E10 tadi kalau tersedia di pasar gitu ya. Tapi kalau kemudian yang tersedia di pasar hanya E10, artinya ini memaksa konsumen untuk membeli E10 tadi, padahal ini agak berbahaya dia dan boros juga bagi kendaraan lama dia, khususnya tahun 1990 tadi. Nah, kalau yang baru itu sudah didesain, kemudian juga bahan-bahan material mesin dan sebagainya itu sudah disesuaikan. Akan tadi saya katakan Toyota itu di buku manualnya itu ya, itu justru merekomendasikan itu ya penggunaan E10 tadi pakai etanol 10%, karena ini justru akan lebih baik bagi mesinnya Toyota tadi. Nah, tadi saya katakan Baik. juga di Eropa itu ya, itu seperti itu Mbak Wondo. Mhm. Pak Fahmi, kalau BBM S10 jadi diterapkan, apakah akan mempengaruhi harga BBM itu sendiri? Nah, saya prediksi lebih mahal Mbak. Jadi dibanding misalnya itu misalnya sama-sama RON 92 tanpa campuran dan dengan campuran. Yang sekarang di Jakarta itu ada green fuel itu ya. Itu kan mencampur etanol tadi. Nah, saya kira konsekuensinya harganya akan lebih mahal karena ada campuran etanol tadi. Tetapi kelebihannya adalah dia ramah lingkungan. Maka tadi saya katakan bagi Baik. konsumen yang mempunyai kesadaran tinggi akan lingkungan hidup, ya dia akan memilih Baik. E10 tadi gitu ya. Tapi kalau mobilnya lama, ya masih ada yang menjual. Jadi maksud saya itu ya, saya dukung pemerintah untuk menerapkan E10 Baik. gitu ya. Tapi jangan dipaksakan, Oke. berikan pilihan pada konsumen itu ya, sampai dia punya kesadaran untuk memilih E10 tadi itu Mbak Eva. Bukan kewajiban, tetapi seharusnya menjadi opsi ya bagi pengendara. Terima kasih Yes. Pak Fahmi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.